Kalau kamu yang mentingin lokasi, pokoknya lokasinya harus udah jadi nggak sepi, punya tetangga, dan ini lingkungan yang hidup, apalagi deket ke tol sama deket ke bandara. Aku rekomendasiin ada 4 unit rumah baru dengan tipenya yang macam-macam, tapi bentuk fasadnya unik, kamu nggak bakal temuin dimanapun. Terus dia ini kan 1, 2, 3, oh masih ada yang sebelah lagi. Ini lingkungan perumahan yang rapih, row jalannya besar, di depan ada security-nya juga yang ngejagain. Dan ini juga deket kok ke Raya Mer kalau misalnya kamu memang aktivitasnya kerjanya di area rumput industri atau kuliah di UPN, ini juga salah satu yang aku rekomendasikan rumahnya. Karena ada 4 tipe dan setiap tipenya itu punya ukuran yang berbeda, otomatis harganya juga berbeda. Dan keunggulan lainnya dari rumah ini adalah biasanya tuh kalau kamu beli rumah ready itu kan gak ada biaya-biaya free gitu ya, kecuali kamu beli di developer, dan itu pun biasanya inden, nunggunya harus lama, entah 6 sampai 1 tahun, bahkan ada yang 14 bulan. Ini udah ready, siap huni, bisa pilih furnish juga dengan tambahan biaya tentunya, dan sudah free biaya-biaya. Tuh, rumah ready free biaya-biaya, kapan lagi kan? Dan ini desainnya kamu gak bakal temuin dimanapun sih, karena ini unik. Dan aku udah infoin dari awal ya, ini bukan untuk kaum mendang-mending yang harusnya kan kayak gini, harusnya kayak gini, aduh kayaknya lebih bagus kalau layoutnya kayak gini ya. Bukan, ini tuh kita bakal lihat yang tipe 5x12 tapi bisa dioptimalkan jadi 3 kamar tidur yang besar dan ada private jacuzzi-nya. Let's take a look inside guys. Ini aku syuting sekitar jam 16.45 ya. Ini sejuk, nggak berisik juga karena lingkungan perumahan. Ini luas tanahnya 60 meter persegi, luas bangunannya 99 meter persegi. Kalau ngomongin kualitas rumah ini, aku bisa garansi ini kualitasnya cakep, finishingnya halus. Carportnya ini muat untuk 2 mobil ya. 2 mobil kecil, mungkin kalau 1 mobil besar, 1 mobil kecil masih bisa. Tapi kalau misalnya kamu mau parkir di depan, itu juga nggak masalah sih. Karena di sini kan bukan rumah atau pintu orang ya. Di sini kamu mau parkir pun nggak bakal masalah, row jalannya lebar, jadi nggak bakal sikut-sikutan sama tetangga. Nah, tipe dari pagarnya sendiri ini sliding ke sebelah sana dan bisa full ya, dibuka sampai sana. Nah, ini hemat lagi, kamu nggak perlu tambah biaya untuk beli kanopi. Ini kanopinya ini dari solar flat ya ujungnya, jadi mudah perawatan daripada pakai kaca. Terus ini udah ada semi ductnya seperti ini. Jadi di atas ini adalah master bedroomnya, nanti kita lihat lebih detail ya. Oke, terus dari hal-hal detailnya seperti pompa air itu juga udah include kamu dapatkan, sudah dipasangin juga. Di sini unik ya, modelnya ada kayak taman-taman kecil tapi dibikinnya menurun kayak gitu. Ya optional sih, misalnya kamu nggak suka ada hijau-hijau, biar itu di depan aja. Ini kamu kamu tutup lagi aja, kamu semen lagi nggak masalah, misalnya buat taruh-taruh sapu gitu ya. Oke, kita lihat ke dalamnya. Ini memang konsepnya seperti split level ya. Jadi menurut aku di rumah ini tuh tiap sudutnya bener-bener dimaksimalkan. Jadi nggak ada space yang kebuang. Otomatis dengan ukuran 60 meter persegi ya, luasan 60 meter persegi itu bisa dimaksimalkan dengan kamar-kamar yang besar. Nah, ini pintunya dia memang kayak satu potongan seperti ini, tapi dia ada potongan kecil juga seperti ini. Ini bisa ditutup sih guys. Fungsinya tujuannya supaya kalau kamu pindahan, masukin sofa, masukin furniture, masih ada space, nggak terlalu sempit. Nah, pas masuk ke rumahnya ini, udah direct langsung ke area kamar mandinya. Ini kamar mandinya juga ukurannya besar. Kalau dari penggunaan lantainya itu dari kamar mandi sama yang depan sama-sama menggunakan tema grey, yang ini motifnya juga estetik, cantik, teksturnya kasar, jadi nggak takut licin. Ini dindingnya full granit dari atas sampai bawah. Saniternya semua udah dipasangin, bahkan setiap kamar mandinya pun nanti kamu perhatiin ya, dia udah pakai rain shower ini Black Series, jadi lebih estetik ya, nggak norak. Wastafelnya juga udah disiapkan. Ini pintunya pakai aluminium, depannya ada pakai kaca seperti ini. Tujuannya biasanya kalau rumah-rumah kompak itu dikasih kaca supaya ada bayangan, kerasanya tuh lebih lega. Di bawah tangga ini kamu maksimalin jadi space area gudang, atau kalau aku sih jelek ya, tiba-tiba masuk tuh ketemu gudang, mendingan dijadiin kayak rak sepatu di sebelah sini. Oke, kita naik sedikit ya. Oke, naik sedikit, ini sudah dikasih pegangan tangganya cukup kuat ya teman-teman ya, nggak yang ringkih. Nah, di sini
kitchen island ya udah disediakan beserta dengan space untuk area kitchennya. Jadi kalau kamu hobi masak, kamu ada usaha catering atau hobi bikin konten-konten masak, di sini kayaknya jadi area idola kamu ya, favorit kamu. Dan ini pun kalau misalnya aku matiin lampu siang-siang, ini udah ada cahayanya di sebelah sana. Jadi kayak ceilingnya itu tinggi di sebelah sini. Nah, kalau misalnya kita berandai-andai mengkreasikan mau letakin furniture di mana lagi, by the way ini chandeliernya juga udah include kamu dapetin ya, jadi nggak ada yang di take out lagi. Mungkin di sebelah situ bisa jadi dining area ya, terus di sebelah sana itu ada stop kotak kecil, bisa letakin kulkas. Kalau kamu butuh area untuk nonton di sebelah sini juga nggak apa-apa, tapi saran aku kalau untuk area nonton, area private yang untuk kumpul sama keluarga, mending di atas dia ada space sedikit. Jadi di sini untuk area ya mungkin jadi area kerja, di situ meja makan. Yuk kita coba lihat ke lantai atasnya. Naik satu tingkat lagi, kita langsung ke area master bedroomnya. Ini beda daripada kamar-kamar yang lain. Kalau master bedroom dia tuh spesial, ya bukan cuma tentang ukurannya lebih besar, tapi dari lantainya ini dari motif-motif kayu seperti ini, jadi menambah kesan hangat ya. Terus di atasnya juga berbeda nih, dia bukan cuma nggak pelit lampu ya. Kalau rumah ini menurut aku titik lampunya banyak, di atasnya itu juga senada motif-motif kayu, cuman beda warnanya aja. Dan semisalnya optional, kalau kamu beli dengan furnish-nya itu tinggal nambah kurang lebih 330 juta. Jadi cocok untuk kamu yang nggak mau repot, yang mungkin kamu cuman ke Surabaya untuk singgah karena anak kamu harus kuliah di area Surabaya, nggak punya waktu lama isi furnish tuh capek banget temen-temen. Apalagi ngukur-ngukur ya kita custom, jadi mendingan langsung aja kalau yang nggak mau repot. Nah, kalau untuk master bedroom sendiri sebenarnya standar kasur ukuran queen size di sebelah sini pun masih muat, di sebelah sana untuk area wardrobe atau area meja rias ya. Dia kalau master bedroom posisinya di depan, udah dikasih sedikit space untuk area balkoninya, dan ini pintunya unik sih, dibukanya seperti ini. Kamar tidurnya kan ada 3, kamar mandinya juga ada 3, jadi sebenarnya satu orang tuh dapat 1 ya, jadi nggak bakal rebutan lah. Nah kalau kamar mandinya sih sebenarnya ukurannya sama aja seperti yang di bawah, nggak ada bedanya, penggunaan sanitarinya, motifnya juga nggak ada bedanya. Oke, kalau kamu perhatiin detail juga setiap tangga dari bawah sampai atas dia udah dikasih lampu LED-nya. Biasanya lampu-lampu LED itu kan di samping-sampingnya ya, ini tuh dia di dalam tangganya seperti ini. Jadi kayak nggak kelihatan gitu, lebih cakep ya jadinya. Apalagi kalau malam-malam nih pasti estetik banget sih. Kalian inget nggak ceiling tinggi yang di area dapur itu kita bisa ngintip dari sebelah sini. Jadi sebenarnya pun kalau siang hari ya ini karena aku syutingnya sore aja sih. Kalau pagi siang tuh enak banget, gak usah nyalain lampu, titik cahayanya tuh banyak, cahaya alami ya, bukan dari lampu-lampunya. Nah tadi kan aku bilang di bawah tuh jadi area buat makan aja atau area kerja. Kalau kamu mau kumpul satu keluarga di sini lebih private sih menurut aku ya. Kasih sofa, ya mau sofa yang cuma 3 seater atau mau letter L di sini juga gak masalah. Tinggal taruh TV di sebelah sini. Jadi untuk keluarga muda aku sih ngerasa cocok ya, nggak perlu ribet lagi. Dan yang paling benefitnya menurut aku ya, karena kan kebanyakan 5x12, luas tanah 60 itu kalau layoutnya gak dimaksimalkan, dapat kamarnya pasti kecil-kecil. Garansi deh. Ini tuh dapatnya besar-besar. Jadi anak-anak pun standar kasur ukuran queen size sama kayak mami papinya pun masih muat, dan udah ada jendelanya juga guys. Jadi nggak bakal pengap. Emang penting banget sih kalau kamar tidur itu ada jendela kayak gini. Tadi di bawah udah 2 kamar tidur ya. Ini nanti kita ke sisi area private yang gak habis pikir. Untuk rumah 5x12 bisa dibuat ada area seperti itu nanti ya, seperti apanya. Oke, aku mau spill dulu sedikit kamar terakhir ya, kamar ketiga di lantai yang paling atas. Jadi ini pucuknya dari rumah ini. Dia satu kamar mandi sharing di sebelah sini. Memang ada perbedaan sedikit ya dari jenis granit yang dipakai untuk dindingnya, tapi untuk saniternya semua lengkap. Bahkan wastafelnya posisinya di depan sih. Sebenarnya sama aja, lengkap, cuman beda posisi aja. Nah kalau misalnya cuci jemur, kamu juga bisa optimalkan di sebelah sini, karena di sini ada area buangan atau saluran air. Terus udah ada colokannya buat taruh mesin cuci kamu, dan ini ada area kering sama basahnya.
Sebenarnya supaya dia nggak terlalu ciprat-ciprat air, dia ada jeda sedikit ini agak turun sehingga air nggak bakal kemana-mana ke sebelah sana ya. Terus kalau jemuran zaman sekarang tuh biasanya pakai yang ini tuh loh, yang ditempel di sebelah sini. Jadi nggak usah yang itu yang kamu lipet apalah itu. Pokoknya yang di sliding ini nanti mungkin aku kasih ide contohnya pakai gambar ya. Nah ini kamar tidurnya. Di sebelah sini ukurannya sama sih, standar kasur ukuran queen size masih bisa masuk. Cuman agak mepet kalau di sini ya. Memang lebih besar yang di bawah tadi kamar kedua yang kita lihat. Tapi pun menurut aku masih lebih besar dari kebanyakan rumah dengan luas tanah 60 meter lainnya. Nah kita coba beralih ke sisi yang aku bilang unbelievable, punya area seperti ini dan itu udah free buat kamu. Jadi kalau misalnya kita kenal dengan istilah attic, ya ini kurang lebih mirip lah ya area atapnya. High ceilingnya kamu lihat deh, tinggi cantik seperti ini. Dan yes, seperti yang kamu lihat, bathtubnya ini udah buat kamu, udah gak bakal diambil lagi, bukan cuma sekedar karena ada contoh. Ini tuh jadi kayak jacuzzi ya, buat santai di sebelah sini, ya gak sih? Terus kamu gak perlu takut tampias atau apa segala macam karena itu udah dipasangin kanopi guys. Dan gak bakal pengap karena masih ada sirkulasi udara dari sebelah sini. Jadi dia ada kayak mini balcony, bisa dibuka pintu kaca jendelanya seperti ini guys. Ini nggak bakal pengap. Aku bakal tulis deskripsi lengkap dari rumah ini di kolom deskripsi, please dicek juga ya teman-teman. Aku remind lagi, dia ada 4 unit, tinggal disesuaikan sama kebutuhan kamu dan budgetnya kamu. Kalau untuk informasi lebih lanjut janjian survei, jangan suka langsung hubungi aku di nomor di bawah ini ya. Dan mampir juga ke sosial media aku yang update setiap hari di sebelah sini. Aku langsung tunggu janjian surveinya, tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye!